صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Duhur Jamaah Masjid Al-Hidayah Capital Place yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hari ini Allah pertemukan dalam kondisi iman dan Islam serta amal saleh, dan semoga Allah berikan istiqamah kita untuk selalu taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak di tengah kesibukan para bapak-bapak dalam menopang kehidupan diri dan keluarga serta ibu-ibu, mari sejenak kita mengambil hikmah, untayan-untayan tarbawiyah yang menjadi pijakan yang sangat integral sebagaimana yang diamanahkan, yaitu Luqman, seorang ahli hikmah. Tentu sudah menjadi maklum bahwa Luqman bukan seorang nabi, walaupun memang di dalam tafsir Ibnu Katsir di sana banyak silih pendapat, perbedaan pendapat di antara para ulama terkait tentang sosok Luqman. Namun qaulul arjah, yang paling kuat memang beliau adalah seorang ahli hikmah, dan hikmah yang paling kuat yang bisa kita petik di dalam Quran surat Luqman, bahkan penamaan surat Luqman saja itu bukan menggunakan alif lam, bahkan penamaan surat-surat di dalam Al-Quran itu menjadi tagline, menjadi pesan besar. Misal surat Al-Baqarah atau Al-Imran tidak menggunakan alif lam, kemudian Quraisy bukan Al-Quraisy, kemudian Al-Saba bukan Al-Saba, tapi ada hikmah, dan penamaan surat itu sendiri menjadi pesan yang sangat terselubung yang bisa kita petik, tentunya kita sebagai seorang pembaca, pembelajar Al-Quran, dan semoga Allah berikan untayan itu kepada kita semua. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Menarik, di setiap rangkaian ayat maupun surat, tentu di sana ada ilmu munasabah, ilmu hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Luqmanal hikmah. Sungguh telah benar dan telah kami berikan kepada Luqman itu adalah hikmah. Anishkur lillah, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama yashkuru li nafsihi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa, makanya di sini menggunakan fi'lun mudhari', ya, sedang, akan. Jadi bagi siapa yang sedang atau akan dan terus melakukan rasa syukur itu kepada Allah, maka sejatinya dia telah bersyukur pada dirinya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara, dan barang siapa yang telah kufur, statement Allah adalah fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan yang paling menarik kalau saya tanya, itu hubungannya wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ada statement ayat yang ini menjadi nasihat kita bersama. Disusul di ayat berikutnya adalah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduh, dan memberikan nasihat yang begitu luar biasa, ya bunai, wahai anak, la tusyrik billah, jangan melakukan kesyirikan.
Inna syirka la dzulmun adin. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat nyata. Hubungan antara syukur dengan syirik itu sangat kuat sekali. Ketika seseorang melakukan kesyirikan, itu tandanya dia tidak bersyukur atas semua kenikmatan karunia yang sudah Allah berikan. Maka statement nasihat Luqman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Makanya sejatinya ketika kita tunduk ibadah, sujud, haji, kurban, itu sebenarnya antara kurva kenikmatan yang Allah berikan dengan taat kita itu jomplang. Maka ketika orang melakukan kesyirikan, itu benar-benar ya, la zulmun anim, kesesatan. Mana kesesatan? Enggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kategorinya zulm itu adalah ya adil. Ya kan? Coba bandingkan ketika kita diberikan kenikmatan tidur berapa jam? 6 sampai 8 jam. Atau kategorinya yang tidur dari jam 12 atau jam 1. Bangun jam 4 misalkan, itu berapa jam? Dibandingkan sholat subuh yang itu menjadi kewajiban. Ya, sunnahnya lebih lama, wajibnya lebih sedikit. Itu sangat jomplang. Maka di kata-kata wa huwa ya'iduhu, itu benar-benar memberikan sebuah nasihat yang sangat tajam. La tusyrik billah. Jangan sekali-kali kita ini melakukan kesyirikan di hadapan Allah. Jangan oleng itu. Dan berkali-kali saya sampaikan di khutbah Jumat ini kan bicara tentang potret manusia. Itulah kenapa ada satu kitab namanya Isyraqat Qur'aniyah, ya, yang dikarang oleh Syekh Salman Al-Auda yang hari ini masih di penjara, ulama Saudi. Itu saya membaca tentang kenapa surat An-Nas itu berulang-ulang kali disebut Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wa nas. Apa kata beliau? Kita benar-benar mempertegas diri, memperkuat diri, berlindung diri kepada zat Tuhannya manusia, rajanya manusia, ilahnya manusia. Apa pesannya? Agar kita benar-benar menguatkan tauhid kita, iman kita, ya, kekuatan Islam kita, serah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sederhana. Misalkan konsep ini sebenarnya ini dari Allah bukan? Ada iman enggak? Kalau sampai hari ini di pendidikan kita menjelaskan turunnya air hujan tapi tidak pernah dibahas tentang konsep siapa yang menurunkan air hujan, berarti itu sudah, ya, pendidikan kita sudah benar-benar sekuler, memisahkan komponen agama dan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Padahal Allah telah tegaskan wa anzalna minas sama'i ma'a fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa gulba wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Hari ini ayah, kita semua itu kerja, dan kenapa hari ini kita tunduk? Ya, kalau kita memahami konsep diri, konsep tentang ketuhanan, ya, terkadang seakan-akan itu semuanya milik kita. Makanya kemarin, itu klimaks. Hari ini kan Muharram. Dzulhijjah itu menjadi klimaks. Haji, itu rihlanya menuju Allah. Tentang kurban, itu sebenarnya bukan tentang konsep berbaginya, tapi konsep ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya anak, diuji bahwa Ismail itu bukan milik engkau, wahai Ibrahim. Disedekahkan, dikurbankan. Maka, apa ya bahasanya? Antara haji dan kurban itu mengajarkan tentang ketidakmelekatan kepemilikan diri kita. Makanya ya, haji adalah rihlah menuju Allah, kurban juga menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sayang, sekali lagi, bahwa nasihat Luqman kepada anaknya dan kita semua ini menjadi sebuah inspirasi. Bahwa ketika kita ibadah, ketika kita jor-joran, maka yang harus dibangun adalah sebagaimana di dalam untayan-untian di setiap rakaat kita itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Benar-benar at-tasya'ur, benar-benar merasakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kata Luqman di sini, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Sejatinya dia mengerti tentang konsep diri. Kita ini bukan siapa-siapa. Tunduk, taat. Maka kalau yang benar-benar getol, ya kebetulan saya tinggal di Perumnas Depok 1 itu Masya Allah. Mengajarkan tentang konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena semuanya orang pensiunan itu. Gimana kalau yang tinggalnya di residen ataupun semua konsep. Makanya saya bilang bahwa masa pensiunan itu adalah masa produktivitas amal, iman, implementasi Islam. Kita di hadapan Allah begitu luar biasa kuat. Bagaimana amalan-amalan mulia itu benar-benar, dan itu merupakan sebuah tanda syukur kita kepada Allah, benar-benar diamalkan di usia yang sangat produktif, yaitu di saat usia muda kita. Jangan sampai, mohon maaf, masa pensiun baru belajar Islam, masa pensiun baru belajar bahasa Arab, masa pensiun baru belajar ibadah, masa pensiun baru belajar hal-hal itu menjadi usuluddin. Makanya sekarang kan digelar tuh kajian-kajian ta'limul muta'allim. Mana ilmu dzururi, mana ilmu yang menjadi sangat urgent untuk kehidupan kita, mana yang menjadi murafaqat, yang menjadi lampiran-lampiran dalam kehidupan kita. Sehingga anak tangga kita dan anak-anak kita semua memahami konsepsi kehidupan kita. Kita nyari duit itu ngapain? Ketika kita dapat materi itu ngapain? Konsep kehidupan setelah kematian berarti ada semua pertanggungjawaban di dalam kehidupan kita semua. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di nasihat yang pertama tadi adalah jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan, termasuk di saat kita sakit. Itu godaan-godaannya begitu dahsyat. Bisa jadi saudara kita bilang, tuh di sana ada orang pinter, ada orang yang bisa ngobatin. Itu perlu dipertegas bagaimana amalan-amalan dalam proses penyembuhannya. Apakah sesuai dengan syariat atau malah mengundang dengan syirkiyah, ya. Makanya kalau ada kajian tentang sihir, tentang ain, itu bisa jadi Asmaul Husna ataupun tulisan-tulisan seperti itu ternyata adalah jimat-jimat yang mengundang ada'iyah syirkiyah, bukan ada'iyah syar'iyah. Baik itu jampi-jampi atau mantra-mantra, dan itu jatuh pada tadi inna syirka la zulmun adim. Maka ini penting untuk kita kuatkan bersama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Orang yang telah jatuh kesyirikan, dia sudah tidak memahami siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Maka pantas di ayat yang sebelumnya, wa may yashkuru fa innama yashkuru nafsi. Ketika memahami semua konsepsinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, penguatan tauhid rububiyah kita kepada Allah, kemudian dikuatkan dengan tauhid uluhiyah kita bahwa Allah al-Khaliq, Allah adalah ar-Razik, Allah al-Mudabbir, dan itulah konsepsi di tauhid rububiyah kita di hadapan Allah, maka akan leading, ya, akan semakin terasa kenikmatan di dalam kehidupan kita, dalam berkarir, dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam bermuamalah ekonomi, dalam bermuamalah segala-galanya. Jadi ini nasihat Luqman yang begitu luar biasa. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adim. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang bakti kita kepada orang tua. Tadi saya nengok ambil Quran. Di situ ada kitab Al-Adabul Mufrad. Saya ngaji tentang kitab Al-Adabul Mufrad, itu cukup panjang dan memang agak memberikan sebuah nutrisi. Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis tentang bakti kita kepada orang tua, dan itu sangat dijajarkan. Makanya ini sangat penting. Dan ini wa wassaynal insan. Bahkan dari sisi diksinya, penamanya adalah insan, alil istighraq. Kata manusia kan ada al-insan, ada kata an-nas, kemudian ada al-bashar, al-ins, dan bani Adam. Misal, dalam masalah ibadah, bukan menggunakan kata insan, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Limada? Linisyani, karena sering lupa, sering poho. Ya. Tapi ketika bicara tentang bakti kita, itu menggunakan kata al-insan. Dalam masalah kerugian, bicara tentang lil insan. Karena memang tidak mengenal dia pejabat, dia rakyat jelata, dia orang kaya, dia orang miskin. Itu semuanya punya kewajiban, termasuk bakti kita kepada orang tua. Wa wassaynal insana
biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Dan ini kalau bapak-bapak ngaji kitab Al-Adabul Mufrad, di dalam garis yang perlu digarisbawahi adalah hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Dialah ibu kita yang hamil dalam posisi dan kondisi wahn ala wahn. Letih di atas letih. Itu gimana? Payah di atas payah. Ya, payah banget gitu. Bahkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad disampaikan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, siapa yang paling berhak untuk diberikan kebijakan ataupun kebaikan? Jawabannya adalah ummuka, 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 ibumu. Dan ternyata peradaban hari ini, coba cek saja, memang ditarik terkait tentang leadingnya, tentang semuanya ditarik tentang apa? Bagaimana laki-laki berubah menjadi seorang wanita. Wanita ditarik menjadi seorang laki-laki. Konsep LGBT yang begitu masif di tengah-tengah kita. Baik itu dari kartun, tayangan televisi kita, bahkan di kampus kita. Maka telah tegas ya. Antara laki-laki sudah jelas, antara perempuan sudah jelas. Dan ternyata ini kalau punya anak perempuan, ini perhatikan. Kenapa tadi disebut sampai ibumu, ibumu, ibumu? Karena ada 3 amalan yang tidak bisa dihandle seorang laki-laki. Dan ini kemuliaan seorang wanita. Kalau anak perempuan kita sudah nggak mau 3M ini, mengandung, melahirkan, dan menyusui, pertanyaan saya, akankah hadir peradaban di muka bumi ini? Itulah kenapa ikram kita, bakti kita kepada ibu kita, termasuk kalau lagi buka rekening itu kan, kenapa sampai hari ini masih ditanya, siapa nama ibumu, bukan nama bapakmu? Itu filosofinya apa itu? Itu saya masih belum ketemu dapat di perbankan itu, kenapa dibuka? Ya, dan ditanya selalu, ngutip, siapa nama ibu kandung kamu? Ya, maka hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amin. Ini perlu diperhatikan oleh ibu-ibu. Menyapihnya itu 2 tahun. Berarti kalau ini menjadi sebuah kewajiban, ini berarti menjadi haknya anak-anak kita. Maka tugas seorang ibu adalah memberikan kewajiban itu, yaitu ASI yang terbaik. Dan itu kalau dibahas di ilmu kesehatan, begitu dahsyat dan sangat luar biasa. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Mana dijajarkan ya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa billah wa bil walidaini ihsana. Posisi Allah, kemudian posisi kedua orang tua kita. Maka ini penting, kita yang sudah ngerasa sudah sukses, kita yang sudah ngerasa jadi pimpinan, kita yang sudah ngerasa jadi pejabat, makanya sedih hari ini, ya. Dan ini fakta. Makanya saya pengen bikin pesantren Husnul Khatimah itu, ya. Usia-usia pensiun, bapak, bahkan yang lagi viral itu kan, ketika seorang dokter yang keluar dari Harvard kemudian disekolahkan ke luar negeri semua, ketika untuk ngurusin seorang ibu saja dengan berbagai macam alasan, karena karirnya, karena kerjaannya, karena bisnisnya, karena yang lainnya. Padahal di sanalah karamah, di sanalah keberkahan, di sana kemuliaan. Dan hari ini banyak sekali terjadi. Kadang orang tuanya dititipkan di panti asuhan. Bahkan terkadang, mohon maaf, bapak ibunya ataupun anak-anaknya sibuk nyari an-nafaqah, tapi terkadang ibunya yang masih hidup itu ditemani oleh para pembantu. Dan ini sangat miris, ya, sangat memberikan perhatian kepada kita bagaimana bakti kita kepada ibu-ibu kita yang sudah banyak memberikan dulangan-dulangan kebaikan kepada kita semua. Maka wasiat ini menjadi sangat urgen untuk kita kuatkan dalam kehidupan kita. Kemudian wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau di ayat ini memang harus dipertegas antara
unsur akidah dengan muamalah. Ya. Makanya wa in jahadaka, kalau sekiranya kedua orang tua kalian dan kita semua memberikan sebuah juhud upaya untuk syirik, apalagi melakukan kekafiran terhadap Allah, ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, jangan sama sekali kalian taati. Tapi ini lentur nih, ini dinamis sekali ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terkait tentang masalah syirik, kekafiran dan iman memang harus tegas. Tapi terkait tentang muamalah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bahasanya pakai sahabat, temeni, ya, dekati, muamalah dengan yang baik-baik, fid dunya, di dunia ini ma'rufa, dengan yang baik-baik. Makanya Masya Allah, kalau di antara keluarga kita ada yang beda agama itu, tantangan dakwahnya begitu luar biasa. Dan ini menjadi pilar dakwah di keluarga kita, jangan sampai malah terseret kepada kekafiran. Tapi bagaimana kita berupaya untuk menyeret mereka. Kalau dibahas tentang konsepsinya bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, itu semua manusia Allah ciptakan itu, ya, adalah dalam fitratul iman, fitratul Islam, bukan suci. Apalagi diartikan sehelai kertas yang kosong ataupun putih, berarti sama sekali Allah tidak memberikan benih-benih iman, benih-benih tauhid, benih-benih kebaikan. Karena ada kata-kata fa'abawa, orang tuanya menjadikan dia Yahudi, dia Nasrani, dia Majusi. Dan tidak ada kata orang tua yang menjadikan dia Muslim. Kalau ini diartikan kertas putih, maka fitratul iman, fitratul Islam, fitratul tauhid, dan itu sangat beririsan dan bersesuaian di setiap khutbah. Para kiai menyampaikan apa? Wala tamutunna illa wa antum, jangan sekali-kali mati kita kecuali mati kita dalam berislam. Jadi konsepnya harus jelas. Sejak awal fitrahnya iman, Islam, baik, dan ketika Allah matikan, yang diminta oleh Allah jangan sekali-kali mati. Kalau mati di luar itu berarti kontradiktif dengan fitrah di awal tadi. Maka kenapa kita diberikan akal, diberikan keinginan-keinginan, maka itulah manusia yang paling mulia dibandingkan malaikat. Malaikat wajar karena tidak diberikan hawa nafsu. Karena kita diberikan keinginan-keinginan, maka kita harus berupaya dengan akal kita mengelola, ya, dan harus menguatkan ruhiyah kita, fisik kita, harta kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, "Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum." Maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya singkat saja. Jadi yang pertama tadi dilarang adanya melakukan kesyirikan di hadapan Allah. Ya, karena orang yang melakukan syirik itu adalah orang yang tidak bersyukur, dan orang yang tidak bersyukur itu adalah kesesatan yang sangat nyata. Karena semua komponennya adalah Allah yang menggerakkan, Allah yang menghidupkan. Kemudian yang kedua adalah bakti kita kepada kedua orang tua kita, karena posisi sejak awal dalam wahn ala wahn hamaltu, ya, wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ashkurli wa liwalidayk. Kemudian kita harus berupaya untuk selalu menemani kedua orang tua kita. Dan kalau sekiranya mereka berdua itu melakukan dan mengajak kepada kesyirikan, kekafiran, maka di sana kita diminta oleh Allah untuk tidak mentaati kedua orang tua kita. Dan ini juga sangat menarik, ya, terkait tentang baik dan buruk dan tetesan, walaupun itu satu zarrah, satu biji sawi. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Jadi kita diminta, menurut Uqman dan nasihatnya ini, kita diminta jangan sampai kita mengabaikan satu titik kebaikan, min habbatin, ya, mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Maka satu titik-titik kebaikan itu bagi Allah merupakan sebuah sebongkah kebaikan-kebaikan. Dan ini yang paling menarik, nasihat beliau adalah ya bunayya aqimis shalah, jaga salat kita.
jaga salat 5 waktu kita, terutama anak-anak kita, keluarga kita. Makanya kita harus bikin bi'ah, termasuk ayah. Ini di tengah kesibukan antum dan kita semua tuh jangan sampai bolong, ya. Apalagi antum dan kita semua adalah qawam. Jangan sampai bolong masalah qiyamul lail. Ini penting, ngejaga sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Menurut kita capek, ya capek. Ya. Tapi kalau sudah leading, sudah membiasakan diri, ini amalan-amalan mulia. Masalah bisnis, masalah karir itu udah serahkan, dan itu menjadi ikhtiar. Tapi kalau kita sudah malas, sudah uring-uringan, ya, yang sunnahnya tidak dihidupkan, dan ini benar-benar saya praktekkan di santri-santri saya di usia-usia produktif itu memang Masya Allah. Apalagi tidak ada musyrik yang nongkrongin bahwa ini adalah amalan mulia. Kita terkadang terjebak oleh paradigma. Saya kan sudah capek nyari duit, saya kan sudah capek nyari kerjaan. Tapi kalau itu dibangun di balik tadi, jadi urutannya dengan yang tadi, ketika kita qiyamul lail, ketika kita duha, ketika kita mengamalkan amalan-amalan sunnah, ya seperti halnya bapak-bapak kan biasa Ramadan tetap kerja kan, ternyata bisa kan. Sama seperti halnya saya ngajar 4 sesi dari jam 8 sampai jam 4 sampai jam 5 sore. Ternyata gitu aja ya. Karena terkadang kita terjerembab, ya, terbelenggu oleh paradigma-paradigma kita yang terkadang, ya Allah. Tapi ketika kita mendobrak paradigma itu yang Allah hadirkan apa? As-sakinah, ketenangan. Makanya lihat orang yang biasanya Ramadan itu puasa nggak puasa, ya. Lihat, mereka bikin paradigmanya, ngapain puasa, bikin capek, bikin lelah. Tapi lihat landingan iman orang-orang kita. Nikmat, tenang, berkah, harta kita berkah, jiwa kita begitu tenang. Dan itu tolong diamalkan, dan itu menjadi habit, menjadi culture di keluarga kita. Ya, saya nggak ngomong sembarangan ini, karena ini sudah kita, Masya Allah. Ada hal yang di luar logis, di luar logika kita. Dan ini menjadi amalan-amalan mulia. Aqimis sholata, ya. Ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kalau sudah selesai amalan-amalan wajibnya, kalau sudah amalan-amalan sunnahnya, masuk pada fase adalah ini, spirit dakwah. Ya. Sudah harus ruhiyahnya. Makanya hari ini Palestina itu spiritnya terus membahana, padahal tufan Al-Aqsa itu kan seuprit, kecil. Wilayah Palestina, Gaza, Rafah itu kan kecil, tapi menggentarkan karena ruhiyah dakwahnya begitu luar biasa. Maka ini nasihat saya secara pribadi kepada para ayah, para bapak, ya. Ya, bangun misalkan 3:30 atau jam 4 kalau sekiranya cukup 30 atau seminimal-minimalnya nggak boleh lepas witir 1 rakaat. Kemudian doa. Syukur-syukur amalan mulia itu Senin Kemis itu dilakukan. Akan terasa kenikmatan, keberkahan, apa bahasanya? Susah, dan hanya orang yang merasakan itu semua. Ini masih muda dan antum kuat itu. Jangan sampai, ya karena saya ngajar di kampus, saya di rumah ada santri, kemudian di perumahan itu orang-orang pensiunan. Jadi begitu memberikan sebuah pelajaran, ya ternyata hidup ya akan dibopong juga itu. Ngapain kemana-mana? Mulai dari sekarang ikhtiarnya dikuatkan, pulang, kemudian bangun, ya. Sebelum subuh sudah bangun, memohon pertolongan karir kita, masa depan kita, kemudian apalagi bisnis kita, apa segala tetek bengek. Dan kalau sudah habits, itu Allah akan alirkan. Kan sudah jelas. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka, ini maqam-maqam mahmuda. Baik itu di kantor kita, ada pelita-pelita itu. Apalagi nanti besok ngomongin tentang qawamah, tentang sosok suami, sosok ayah. Ngomongin tentang surat An-Nur, itu kan cahaya, rijal, ngomongnya tentang kita, tentang para lelaki, tentang kita semua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kalau kitanya redup, amalan-amalan sunnahnya redup, ya. Belum lagi ngomongin masalah konsep keteladanan. Nah, itu sudah ruwet. Makanya hari ini kan lagi pada masuk tuh. Ya kalau semuanya lembaga pendidikan hanya sebagai lembaga penitipan anak, kita sebagai guru itu terus mendidik, tapi di rumah ya syubhat dimainkan, haram dimainkan,
Apalagi ya terkadang kita pulang itu kan taunya merah gitu kan. Tapi kalau cara-cara kita benar-benar enggak thayyib, enggak diridhai oleh Allah, enggak bakal keberkahan hadir di rumah tangga kita. Dan itu terasa sekali. Makanya saya memberikan nasihat. Jangan sampai ayah bunda ketika transfer SPP itu akan berimpact. Anak tuh males. Anak tuh uring-uringan. Anak tuh berat bebannya itu. Dan itu hubungannya sangat luar biasa kuat. Dan saya merasakan itu semua. Ya. Bahkan mohon maaf, pola masalah perselingkuhan, masalah poligami, itu berimpact kepada proses pendidikan anak-anak kita. Yang saat ini lagi proses belajar. Sampai ada santri saya itu gerem banget kepada bapaknya, ingin saya bunuh. Kenapa? Melukai ibunya, diselingkuhi berkali-kali. Itu kan proses masalah keteladanan. Bermain api, ya bahasanya layangan putus, apalagi yang hari ini lagi ramai apa? Ipar adalah dan sebagainya. Ini kan tadi, karena memang sangat luar biasa. Maka sekali lagi, 3, jaga masalah sholat, kuatkan dakwah, dan apa? Wasbir ala ma'asabak. Ini keren sekali nasihatnya. Jaga masalah ruhiyah, kuatkan masalah dakwah. Yang ketiga, jaga stabilitas sabar. Di saat lagi turun, makanya sabar itu bukan pasrah, tapi sabar itu begini, fighting. Ya, makanya dibagi, Imam Syafi'i membagi 3 sabar itu. As-sabru fi ta'atillah, as-sabru an ma'siyatillah, as-sabru an aqdarillah. Ya, ini tahu nggak? Putih. Kalau sudah bukan haknya, ngapain diambil? Nah, itu sabar untuk tidak jatuh kepada maksiat di hadapan Allah. Dan ketika kita meyakini, kita nggak sabar, kita main serampangan, baik bisnis, baik karir, ataupun dengan jiwa-jiwa yang tadi, nggak bakal hadir keberkahan. Karena ini kajiannya di hadis arba'in. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah baik. Kelihatannya banyak, tapi ya nguap terus gitu. Gini aja. Dan orang yang merasakan keberkahan hidup itu ya fa'anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah akan hadirkan ketenangan. Allah hadirkan kebahagiaan. Belum tentu di jalan Pondok Indah itu menurut kita Masya Allah. Tapi lihat, masuk ke dalamnya. Benar nggak? Allah hadirkan ketenangan. Ya, ketenangan, keberkahan itu akan terasa ya bagi orang-orang yang beriman. Maka ini nasihat yang paling sangat dahsyat ya, jaga masalah salat, ya aqimis shalah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kuatkan spirit dakwah sehingga izzah kita, ruhiyah kita benar-benar hidup. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak ya, memberi, kemudian memfasilitasi. Kalau kita nggak punya harta, ya mendidik, kita memberi untayan-untayan hikmah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan kekuatan agama ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah jaga, karena hidup selalu oleng. Jaga, sabar, juang, fighting kita untuk selalu taat. Ini yang paling masalah, ya. Jangan sampai jatuh kepada maksiat di hadapan Allah, dan harus menjaga stabilitas fighting kita untuk selalu kuat di hadapan atas semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marah. Jangan sombong. Ini ya. Jangan angkuh, peduli kanan kiri. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika. Harus tawadu, harus teposeliro, harus ramah. Ini kan ajaran-ajaran aqimis salata, selalu ya. Selalu bicaranya wa atuz zakah. Itu kajian-kajiannya memang harus hubungan kita kuat bersama Allah, dan ramah tamah kepada semua komponen manusia itu harus dikuatkan. Dan inilah izzah kita, kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, karena sudah mau jam 1, ini mudah-mudahan menjadi nasihat. Semoga Allah memberikan istiqamah kita, menghidupkan amalan-amalan sunnah di dalam keluarga kita, dan kita benar-benar serius ya mendidik anak-anak kita. Dan antum dan kita semua hari ini Allah berikan jihad. Antum tuh lagi berjihad. Apa? Menghidupi anak dan istri. Itu adalah jihad. Maka bersihkan jiwa kita, raga kita, untuk kehidupan mereka yang ada di rumah tangga kita, untuk kehidupan pendidikan anak-anak kita, sehingga kelak mereka
tumbuh berkembang dengan kebaikan-kebaikan karena sumbernya jelas. Dan ini menjadi nasihat saya secara pribadi. Ya, ingat, kelihatannya merah, tapi cara kita kalau Allah nggak ridho dengan cara-cara yang zalim, korupsi, menindas, ataupun dengan cara-cara yang tidak laik, maka dekat ataupun jauh itu akan berimpact. Ya, dekat atau jauh itu akan berimpact. Semoga Allah berikan istiqamah, ya, dalam kebaikan ketaatan. Karena memang, ya tadi sabar. Sabar jangan sampai jatuh, sabar untuk komit. Maka disebut dengan juang, fighting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Nakhtim bihamdillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.